Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 9 ayat 23 sampai 25 dan 10 ayat 21 sampai 23. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. 6 hukuman beruntun, air yang berubah menjadi darah, serangan binatang kecil berupa kata, nyamuk, dan lalat pikat dalam jumlah besar, dan serangan penyakit berupa sampar yang menyerang binatang peliharaan, dan gelembung bernanah yang menyerang manusia, yang menghasilkan kesengsaraan seluruh orang Mesir, masih belum cukup untuk meluluhkan hati Fir'aun. 6 peristiwa yang menghasilkan penderitaan rakyat Mesir belum membuat Fir'aun rela kehilangan tenaga kerja dalam jumlah besar yang telah memberikan kemakmuran kepada Mesir, menunjukkan betapa kerasnya hati manusia yang telah dicengkeram dosa. Maka Tuhan menyiapkan hukuman berikutnya. Musa lalu mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Hujan sangat jarang terjadi di Mesir, apalagi hujan es di Mesir yang panas tidak pernah terjadi sebelumnya. Guruh dan api menyambar yang menyertai hujan es itu juga belum pernah terjadi sebelumnya. Mesir yang berlimpah sinar matahari dalam sekejap berubah menjadi penuh es yang seharusnya hanya ada di wilayah yang jauh dari garis edar matahari. Cuaca Mesir yang berubah cepat dari panas dan cerah menjadi penuh dengan es yang turun dari langit yang disertai dengan guruh dan api menakutkan seluruh rakyat Mesir. Bukan hanya menakutkan karena hal yang terlihat mata, tetapi hujan es itu juga mencelakakan banyak orang Mesir maupun binatang piaraan mereka yang berada di tempat terbuka. Orang Mesir meyakini Nut sebagai dewi pelindung langit dan cuaca, dan dilambangkan sebagai wanita yang merangkul bumi dengan bintang di atas punggungnya dan bumi di bawah perutnya. Petani-petani kuno Mesir menggambarkannya sebagai seorang ibu yang sangat perhatian terhadap langit. Sedangkan Shu adalah dewa angin yang mengatur pergerakan dan perputaran angin. Horus yang berkepala elang diyakini sebagai dewa langit atas yang mengatur di mana hujan akan dicurahkan. Dengan terjadinya hujan es tiba-tiba yang turun dengan hebatnya yang disertai dengan guruh dan api yang menyambar, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, merupakan kondisi yang sangat mengejutkan karena menyangkut kredibilitas kemampuan dewa-dewi yang mereka yakini sebagai pengatur keseimbangan alam. Cuaca merupakan sesuatu yang melekat sebagai bagian dari kehidupan orang di suatu wilayah tertentu. Cuaca di wilayah di mana orang tinggal akan menentukan bagaimana orang melakukan kegiatan sehari-hari. Orang Mesir yang bertahun-tahun terbiasa berkegiatan di dalam cuaca panas, tiba-tiba dihadapkan kepada hujan es dan badai yang membekukan tubuh, yang memaksa mereka menghentikan seluruh kegiatan mereka. Orang Mesir dipaksa melihat dan mengalami ada sesuatu di luar diri mereka yang tidak dapat mereka kendalikan. Orang Mesir dipaksa melihat dan mengalami dewa-dewi yang selama ini mereka yakini sebagai pengatur keseimbangan alam tidak mampu sama sekali mengatur alam di mana orang Mesir tinggal.
Gangguan besar atas cuaca Mesir tidak juga membuat Fir'aun terbuka mata hatinya terhadap kemahakuasaan Tuhan, Allah Israel. Maka Tuhan menyiapkan hukuman berikutnya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Kegelapan itu disebabkan matahari tidak menyinari seluruh wilayah Mesir. Bulan dan bintang juga tidak bisa memancarkan cahaya di Mesir. Karena Tuhan menutup seluruh cahaya yang menyinari Mesir selama 3 hari. Begitu gelapnya Mesir, sehingga tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tidak ada hal yang bisa dilakukan orang Mesir selama 3 hari berturut-turut. Orang Mesir mempercayai Amon-Ra sebagai raja para dewa. Mereka percaya bahwa tidak ada dewa yang lebih tinggi dari Ra. Matahari terdiri dari mata Ra. Terang dan hangatnya matahari tengah hari merupakan percikannya ketika dia mandi. Ra juga disebut sebagai Kepri, matahari yang terbit, Atum, matahari terbenam, sehingga seluruh posisi matahari, baik terbit hingga terbenam, merupakan bagian dari postur tubuh Ra. Sang dewa matahari Ra dipandang sebagai berkat yang besar bagi negeri itu dan kepada umatnya yang setia dengan menyediakan kehangatan dan juga terang matahari setiap hari. Dan Fir'aun diyakini sebagai anak Ra, yaitu perwakilan Ra di bumi. Selain Ra, dewa Horus dipercaya sebagai dewa terang yang memberikan kekuatan kehidupan dari dewa Ra. Kegelapan pekat selama 3 hari menunjukkan ketidakmampuan Amon-Ra dalam memberikan terang kehidupan yang diperlukan orang Mesir, begitu sang pencipta matahari, bulan, dan bintang menutup benda-benda ciptaannya itu. Ketiadaan sinar matahari juga menunjukkan ketidakmampuan Horus untuk memberikan kekuatan kehidupan, begitu sang pencipta kehidupan sejati menunjukkan kuasanya. Absennya sinar matahari juga merusak kredibilitas Fir'aun yang dipercayai sebagai anak dewa terang, karena kegelapan pekat tersebut tidak bisa dilawannya sama sekali. Gelap gulita selama 3 hari itu sekaligus menunjukkan bahwa Ra bukanlah terang yang sesungguhnya. Matahari hanyalah benda ciptaan Tuhan yang telah diposisikan orang Mesir sebagai sesembahan mereka. Ketika berbagai benda ciptaan, uang, harta benda, jabatan telah ditempatkan sebagai hal terpenting bagi manusia, benda itu telah menjadi penguasa hidup mereka. Ketika benda ciptaan menjadi pusat pencarian hidup manusia, maka kegelapan akan menguasai mata hati dan pikiran manusia, sehingga tidak lagi mampu melihat sang pencipta kehidupan maupun orang lain sebagai sesama manusia yang perlu dikasihi. Ketika benda ciptaan telah ditempatkan sebagai ukuran berkualitasnya hidup manusia, seluruh proses mendapatkan dan mengumpulkannya telah menjadi penerang dalam menapaki jalan kehidupan. Pada akhirnya, Tuhan akan menunjukkan kuasanya dengan menyingkirkan berbagai benda ciptaan yang telah menggeser posisi Tuhan dari pusat kehidupan manusia. Salah satu tujuan Tuhan memberikan hukuman begitu berat kepada Mesir adalah untuk menunjukkan bahwa dialah satu-satunya Allah sejati, dengan menghancurkan kredibilitas para dewa-dewi Mesir. 2 hukuman berupa gangguan alam, hujan es yang datang ke Mesir yang selalu panas, dan kegelapan yang menguasai Mesir yang kaya sinar matahari, membuat orang Mesir tergoncang kemapanan hidupnya, menunjukkan bahwa hidup manusia begitu bergantung kepada Sang Pencipta alam semesta. Manusia bisa mendapatkan kenyamanan hidup hanya karena Tuhan memberikan cuaca yang pas di suatu wilayah. Manusia bisa mendapatkan kenyamanan hidup hanya karena Tuhan memberikan keteraturan alam di suatu wilayah. Manusia bisa kehilangan kenyamanan hidupnya karena perubahan cuaca maupun pergeseran keteraturan alam. Manusia bisa kehilangan kemapanan hidupnya ketika Tuhan mengambilnya.